ada profesor di Oxford University, jadi ada namanya Dr. Lack. Dia menulis buku The Religions of China. Dia menulis bahwa pada awalnya negara Cina itu cuma mengenal satu Tuhan. Satu Tuhan ini namanya Shangti. Shangti. Jadi kita tahu ya, bangsa Cina itu salah satu bangsa dengan peradaban sejarah tertua di dunia. Umur peradaban sejarahnya itu kira-kira 4.500 tahun. Tua sekali ya. Dan penyembahan kepada satu Tuhan, kepada Shangti ini, mereka sudah bertahan selama 1.500 tahun. Jadi 1.500 tahun Shangti ini disembah oleh bangsa Cina sebelum ada lahir Confucius ya, ada sebelum masuk Buddha. Buddha itu masuknya melalui India dan juga masuk paham Taoisme. Jadi sebelum mereka masuk, mereka kenalnya Shangti. Mereka menjelaskan Shangti ini sebagai satu Tuhan tertinggi yang tinggal di surga. Salah satu bangsa dengan peradaban tertua di dunia, kita tahu ada bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu ternyata di kitab Kejadian, dia juga ada mencatat ada Tuhan yang namanya El Elyon. El Elyon itu apa? El Elyon itu artinya Tuhan Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi pada awalnya bangsa Cina dan bangsa Israel itu menyembah satu Tuhan yang sama. Karena sekarang lagi mau mendekati hari Imlek, saya akan bahas lebih jauh lagi. Jadi khotbah hari ini saya beri judul Sejarah Yahudi dengan Tradisi Tahun Baru Imlek. Di sini ada yang ingat cerita Nabi Nuh ya, pada saat seluruh penduduk bumi itu habis kecuali keluarga Nuh. Jadi cuma hanya ada keluarga Nuh yang berhasil diselamatkan. Saya pernah bahas di beberapa tahun yang lalu. Dan jadi seluruh bangsa di seluruh dunia itu adalah keturunan dari anak Nuh. Anak Nuh kita tahu cuma ada 3, Sam, Ham, dan Yafet. Jadi kita ini termasuk yang di Asia Tenggara adalah keturunan dari Sam. Tahu dari mana? Karena ini bisa dicek, ada mapnya, ada teologian, ahli historian yang sudah membuat map ini, bisa dilihat di Getty Museum. Nah, kalau saudara bisa lihat, kita Indonesia ada yang warnanya pink itu ya. Jadi keturunan Sam ini adalah yang warna pink itu, dari Asia, Arab, Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara. Termasuk dari kita di Asia Tenggara dan di Israel itu adalah keturunan dari Sam, anaknya Nuh. Makanya kita bisa lihat ada tradisi yang sama, kok bisa mirip ya dari generasi ke generasi. Kita lihat kekristenan, orang suka bilang, wah itu agamanya orang Barat. Sebenarnya kurang tepat. Karena Israel itu posisinya ada di Asia. Jadi sebenarnya kekristenan itu adalah asalnya dari Asia, bukan dari Barat. Hari ini kita membahas ya, tradisi yang biasa dilakukan, mungkin saudara juga lakukan oleh keturunan Cina menjelang Imlek, tapi kok mirip ya dengan budaya bangsa Ibrani, bahasa Yahudi. Yang pertama adalah Hari Raya Paskah dan Tahun Baru Imlek. Jadi kalender ya, mungkin saudara tahu ya, kalender yang digunakan oleh bangsa Yahudi sama bangsa Cina itu sama. Mereka menggunakan kalender lunisolar, yang artinya kalender yang dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Jadi kalau tahun ini Paskah akan dirayakan di bulan April. April ini bagi bangsa Israel itu memasuki Spring Festival. Spring Festival ini maksudnya apa? Mereka itu mengadakan permulaan mau masuk ke musim pertanian. Dan tentunya kita tahu ya, Paskah itu artinya bagi mereka adalah pembebasan dari perbudakan di Mesir. Kemudian Chinese New Year, sekarang ini kita sering dengar ya, orang sebutnya Lunar New Year. Kenapa? Karena kalau Chinese New Year itu kan ada begitu banyak bangsa di seluruh dunia yang lain juga ikut merayakan, tapi bukan di Cina.
Makanya dibilang Lunar New Year karena dihitung berdasarkan kalender bulan. Dan di Lunar New Year ini juga disebut oleh mereka Spring Festival. Padahal di sana tuh lagi winter, tapi dibilangnya Spring Festival yang menandakan itu sebentar lagi akan memasuki musim bertani. Jadi itu menandakan permulaan dari musim semi. Jadi kita bisa melihat ya, kok Paskah sama Tahun Baru Imlek ini sama-sama disebut Spring Festival juga gitu ya. Ada miripnya. Dan yang kedua, yang miripnya adalah Spring Cleaning. Happy Passover ya. Yang kedua itu adalah Spring Cleaning. Di Keluaran 12 ayat 15 katakan seperti ini, saya baca ya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7 orang itu harus dilenyapkan dari Israel. Salah satu tradisi yang dilakukan bangsa Yahudi pada waktu mendekati Paskah adalah harus membersihkan rumahnya dari ragi. Menariknya, mereka akan lakukan ini secara bersama-sama di dalam keluarga, dibikin kayak games biar menarik. Jadi nanti anak-anaknya ditugasin, kamu tolong cari ya remah-remah yang ada di bawah meja, di kotoran yang ada di jendela, udah gitu di lemari kalau udah ada jamur dikeluarin, dan juga di tempat tidur. Jadi setelah mereka sudah mengumpulkan debu, kotoran, jamur, mereka bawa keluar dari rumah kemudian dibakar. Maksudnya apa? Itu sebagai simbolis bahwa di tahun yang baru ini mereka mau melakukan pembersihan spiritual. Pembersihan spiritual maksudnya apa? Mereka ingin membuang yang lama, udah gitu karena mereka mau membuka lembaran baru. Makanya tradisi ini diteruskan sama bangsa Yahudi dari generasi ke generasi. Jadi mereka ingat pada saat mereka sudah waktunya nih spring cleaning, mau bersih-bersih, mereka itu bukan cuma membuang sesuatu yang kotor saja, tapi mereka sedang mempersiapkan diri untuk suatu permulaan awal yang baru, dan mereka sudah siap terima hal yang baru yang baik. Nah, di tradisi Imlek, siapa saudara yang udah mulai bersih-bersih di rumah? Pasti ada ya, udah mulai spring cleaning, bersih-bersih ya. Jadi mungkin di sini ada yang tradisi yang udah mulai cat rumah. Wah, udah mulai ganti spray, udah mulai bersih-bersih, ganti hordeng ya, dicuci semuanya, pokoknya yang bisa disikat, kamar mandi semua sekinclong mungkin ya. Lakukan itu, alasannya kenapa? Karena alasannya katanya, oh buang ini semua bekas kotoran yang bekas di tahun lalu, bad luck, pokoknya semuanya yang jelek-jelek dibuang sekalian gitu ya. Karena biar terima ke depannya ini ada nasib baik, ada hoki gitu ya. Bahasa Cina paling suka ya, hoki. Tapi dalam Tuhan kita harus tahu ya, kita harus beriman, gak ada yang namanya nasib buruk, nasib baik. Pastinya segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang terpanggil. Amin ya. Spring cleaning bagi bangsa Yahudi itu seperti simbol pembersihan rohani. Jadi pada saat mereka lakukan itu, mereka buang semua dosa yang lama, buang semua kebiasaan yang lama yang gak baik, buang semua hal-hal yang menghambat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita buang semua yang cara hidup yang lama, kita mau bersihkan hati, pikiran, tubuh kita, supaya kita bisa menerima hal baru yang baik. Ini tradisi yang baik ya. Jadi kita bisa melihat ada tradisi spring cleaning yang dilakukan bangsa Yahudi dan bangsa Cina mirip. Kemudian yang ketiga, roti tidak beragi dan kue keranjang. Ya, kue keranjang atau ninkau ya. Jadi bagi bangsa Yahudi, setahun sekali mereka ada namanya perayaan roti tidak beragi di Minggu Paskah. Jadi mereka tidak boleh makan roti itu yang ada raginya. Kita tahu ya, kalau roti yang ada raginya, wah itu yang enak itu, yang lembut, itu semua yang kita makan biasanya ada raginya. Tapi di seminggu sebelum Paskah ini mereka nggak boleh makan yang ada raginya. Bolehnya apa? Cuman boleh makan roti yang flat, yang kurang ada rasa ya. Roti Ibraninya, bahasa Ibraninya namanya matzo. Matzo yang artinya
roti tanpa ragi. Kenapa ragi? Karena ragi itu bagi bangsa Israel, mereka suka menggunakan simbol ya. Ragi itu melambangkan dosa, melambangkan tidak murni, melambangkan kejahatan. Jadi kalau misalnya di sini ada yang suka bikin kue ya, kalau kita bikin adonan kue, kita kalau taruh ragi kita tahu ya, makin lama makin ngembang, makin besar adonannya. Sama seperti dosa. Dosa itu sama seperti ragi yang kecil. Ragi yang kecil kalau dibiarkan sama seperti dosa, dia akan makin lama makin mengembang, makin besar tanpa disadari. Dan ragi yang kecil, dosa ini bukan cuma bisa merusak satu orang saja, tapi bisa menyebar sampai ke satu komunitas. Jadi bahaya. Jadi bangsa Israel ingin mengingatkan bahwa dosa itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Makanya kita percaya, makanya sampai Tuhan Yesus harus mati buat kita, ganti dosa kita. Karena dosa udah terlalu banyak, sampai udah gak bisa lagi kita bayar sendiri. Setiap bangsa Yahudi kalau dia makan roti beragi ini sebagai reminder. Jadi dari generasi ke generasi kalau lagi makan, waktunya makan matzo ini, mereka ingat. Mereka tuh harus terpisah dari dunia, terpisah dari dosa. Dan mereka harus ingat, Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, menebus mereka dari perbudakan sampai akhirnya jadi orang bebas. Sama seperti pada waktu perayaan Imlek, kita biasa makan kue keranjang ya, atau niankau. Wah, ini makin lama makin keras ya, bisa buat timbuk, bisa keras, sakit juga itu ya. Dan kue keranjang ini biasa ada yang dikukus, ada yang atau mau digoreng. Tapi pada zaman dulu itu langsung dimakan aja gitu ya. Jadi ini juga sebagai reminder, tapi kebanyakan mitos-mitos kita nggak bahas itu. Jadi kita melihat ini sama-sama dibuatnya tanpa ada ragi. Jadi ada kemiripan lagi nih. Kok menjelang Paskah, menjelang Imlek, makannya sama, roti tidak beragi. Jadi yang nggak ada raginya. Dan yang keempat, poin yang keempat adalah Seder Meal and Reunion Dinner. Jadi pada malam Paskah, jadi semua anggota keluarga itu harus hadir. Mereka harus makan bersama, mirip ya, sama kalau kayak malam Imlek bentar lagi ya. Pasti semua udah, wah telepon-teleponin nih, semua nih harus datang nih. Kalau nggak ada yang nggak bisa datang pasti masalah tuh ya. Dia pasti dicecer terus ya. Wah semua harus datang. Jadi reunion dinner. Tradisi ini tuh sangat penting bagi bangsa Yahudi dan bagi bangsa Cina. Sangat penting reunion dinner ini. Jadi mereka, keluarga inti terutama, mereka harus kumpul. Lagi di luar kota, di luar negeri, kamu harus pulang setahun sekali. Malam reunion dinner, jadi kalau bangsa Yahudi bilangnya malam Seder Meal, malam Paskah. Kalau bangsa Cina, malam Imlek ya. Jadi harus kumpul. Dan kita lihat ada menu-menunya sebenarnya nggak dibahas detail, tapi ada menu-menunya itu sebenarnya mirip. Ada beberapa seperti sayur pahit, ada kita nggak bahas di sini. Ada menu-menunya tuh mirip yang harus ada di dalam hidangan itu. Dan yang terakhir, nih ya, merah di pintu dan gulungan merah. Di Keluaran 12 ayat 22 sampai 23 katakan, ya, kita bisa baca sama-sama ya. 2, 3. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi pada malam makan bersama Paskah pertama, mereka itu nggak ada yang boleh keluar dari rumah. Mereka malam makan bersama, kumpul bersama keluarga. Kenapa? Karena di luar itu lagi ada bahaya. Jadi pintu rumahnya mereka harus sapukan dengan darah anak domba di ambang dan di kiri dan kanan.
kalau rumahnya yang nggak ada tanda merah ini, malaikat maut akan kasih tulah anak sulung mati. Jadi makanya dibilang pass over, malaikat maut akan melewati. Pasca kemudian jadi peringatan bagi bangsa Israel. Jadi bukan hanya dia dibebaskan dari perbudakan Mesir, tapi mereka ini dibebaskan dari bahaya. Di depan ada bahaya. Kita tahu ya, kalau di tradisi Imlek ada kertas gulungan merah ini yang ditempel di pintu dengan tulisan-tulisan Mandarin. Biasa itu ada tulisan-tulisan puisi, tulisan-tulisan doa, kata-kata berkat. Tapi kita nggak bahas hari ini. Tapi sebelum saudara mau tempel-tempel itu, ada baiknya saudara terjemahin dulu artinya apa. Karena banyak sekarang tradisi itu dipengaruhi oleh pengaruh dari aliran kepercayaan kepada dewa-dewa. Jadi tetap mesti dilihat dulu. Tapi pada awalnya tradisi ini terbentuk dengan menempelkan kertas merah di ambang di kiri dan kanan untuk menjauhkan mereka dari Nian. Saudara udah tahu ya, Nian itu binatang mitos yang dibilang suka mengganggu masyarakat bangsa Cina pada waktu itu, dan untuk mengusir perginya mereka harus pakai petasan katanya, maka suara keras, makanya kita ada petasan, dan makanya mereka harus kalau dikasih kertas merah takut. Makanya kita lihat ada orang suka kasih angpau jadi menandakan kayak berkat gitu, kayak dikasih blessing biar dijauhkan daripada yang jahat. Merah itu dianggap bisa menjauhkan dari bahaya, dari yang jahat. Makanya dibilang Kuonian, ya. Kuonian itu artinya bisa tahun baru atau Kuonian melewati Sinian. Jadi bangsa Cina berharap bahwa di tahun yang baru ini mereka mau dihindarkan dari bahaya, dihindarkan dari yang jahat. Bagi bangsa Yahudi kita tahu darah yang disapu di ambang pintu itu melambangkan darah Kristus. Yesus harus mati sebagai ganti segala dosa kita. Jadi yang bisa membuat kita selamat adalah cuma darah Kristus sebenarnya. Kalau kita tutup bungkus dengan darah Kristus, maka kita bisa dijauhkan dari bahaya. Saudara bisa melihat ya kesamaannya. Tidak ada yang namanya kebetulan begitu banyak ya. Jadi kita tahu, wah, sejarah itu yang menyebabkan mengapa tradisi itu bisa terbentuk. Tapi tradisi ini dibentuk di negara yang berbeda. Tapi kita tahu negara dua ini, bangsa Yahudi dan bangsa Cina ini adalah peradaban tertua. Makanya kita bisa melihat ada kemiripan di sini. Saya minta pemusik untuk maju ke depan. Jadi di tahun yang baru kita semua pasti kita mau melewatinya dengan baik. Kita mau di tahun yang baru ini kita seperti buka lembaran yang baru. Tapi saudara sudah tahu ya, merah melambangkan darah anak domba, darah Kristus yang bisa membuat kita selamat, dijauhkan dari bahaya. Hanyalah darah Kristus. Dan Tuhan, perlindungan Tuhan itu selalu ada buat kita dan keluarga kita semuanya. Visi MIC tahun ini adalah tahun penyediaannya Tuhan, the year of God's supply. Dan kita beriman, kita di tahun yang baru ini, kita mau mulai bersihkan hati pikiran kita dari segala dosa, daripada segala beban yang membuat kita nggak bisa maju. Kita mau mulai lembaran yang baru, tahun yang baru, dengan kita buang semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk, semua pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif. Kita mau melepaskan semua yang lama, karena kita mau menerima hal baru yang baik di tahun ini. Amin.